Berapa tahun yang lalu kita bikin sebuah yang namanya giveaway umroh gitu ya, hingga di angka 26 tiket umroh yang saya padahal mengawalinya hanya sekedar 3 tiket umroh saja. Tapi yang namanya kebaikan itu menular dan menjalar, akhirnya teman-teman yang lain tuh ikut juga tuh kontribusi untuk berbagi. Yang akhirnya terkumpul lah 20 tiket umroh dan akhirnya kita menjadi wasilah kebaikan untuk orang-orang yang berangkat umroh dari berbagai golongan yang kayaknya mustahil. Ada marbot masjid, ada orang memang duafa, ada penghafal Quran dan macam-macam. Coba untuk apalagi yang saya lakukan di tahun ini di bulan Ramadan, sekiranya saya bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Saya open semacam form ya, di Instagram, di Facebook, bahwa insya Allah saya akan ada budget untuk bagi-bagi, silakan isi form ini. Masya Allah teman-teman ya, ternyata dalam waktu seminggu itu terkumpul 2.000 sampai 3.000 demand request dari pondok, yayasan, pesantren, individu, wah macam-macam. Yang ketika itu saya budget cuma di angka 1 miliaran gitu kan. Yang di titik itulah saya makin sadar bahwa ternyata ini saya kurang kaya gitu ya. Ya Allah ya Robi, yang dibantu ini banyak banget gitu kan. Lah duit gue cuma dikit gitu. Tapi ya udahlah, dengan apa yang ada, saya nggak menunggu kaya untuk bersedekah, pokoknya sikat aja, jebret, transfer. Dan di tahun ini teman-teman, di tahun 2022, saya kembali berpikir lagi apa yang bisa saya lakukan. Alhasil kita bikin tuh yang namanya DFV Foundation, kita bikin sebuah klub namanya Untuk Musinin Club, ngumpulin teman-teman yang memang doyan sedekah gitu kan. Dan tentu di sini juga saya punya budget untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Singkat cerita, saya ada budget sekian gitu ya, yang akan juga sangat besar, dan saya lempar di bulan Ramadan ketika itu. Yang saya tahu di bulan depannya biasanya gitu ya, rekening saya langsung kosong ya. Jadi kenapa kosong? Ya karena udah habis gitu. Nah, kosong di sini banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan saya. Seberapa kosong rekening kamu ketika kamu ngomong kosong? Ya tentu nggak kosong misal dalam arti cuma di angka 50.000 gitu ya, nggak gitu juga ya. Saya punya financial planning yang cukup rapih juga, bagaimana nanti ada pembayaran untuk ini, untuk itu dan segala macamnya. Tapi yang alhasil adalah di situ angkanya nggak sangat kecil banget, ya bahkan bisa dikatakan sangat kecil lah gitu ya. Nah, ketika itu kawan-kawan, pada saat rekening saya habis, ya, rekening saya ini kosong dalam tanda kutip gitu ya, kejadian mulai aneh-aneh itu muncul, di mana saya harus bayar sesuatu yang memang tidak diduga-duga ketika itu. Bahkan tiba-tiba mobil saya juga adalah gitu kerusakan yang ternyata biaya servisnya tuh hampir di angka 100 juta, 80 juta, makin Allah ya Robbi lagi gak ada duit gitu kan, harus bayar 80 juta gitu. Dan tibalah saat dimana ketika keinginan istri bilang ke saya, ya haji yuk gitu kan. Waduh haji, hayu saya bilang, ayo haji gitu kan, tahun depan ya saya bilang. Tapi istri bilang, kalau bisa tahun ini. Waduh, tahun ini. Saya ngukur rekening, karena saya tahu saldo saya. Gitu. Kalau furoda, karena saya tidak daftar untuk haji umum, gitu kan. Kalau furoda yang saya tahu angkanya adalah 250 juta, gitu kan. Minimal ya. Ada yang lebih besar, ada yang kecil, tergantung ya. Tapi ya, average katakanlah 250 juta rupiah. Artinya kalau saya berangkat berdua, harus siapin dana 250 juta dikali 2, 500 juta dong. Di titik itulah saya lihat rekening, Allah ya Robbi kurang. Artinya Anda tahu bahwa uang saya kurang ketika daftar haji ketika itu. Wow, harus bayar servis, harus daftar haji, kurang duitnya gitu ya. Di titik itulah saya benar-benar merasa bahwa, ya Allah, inilah nikmatnya saya nggak punya sesuatu yang tempat bergantung kecuali engkau. Ya. Karena kan nggak ada duit lagi. Orang kalau punya banyak duit teman-teman, kalau pengen ngelakuin apapun, tenanglah, nanti ada duit ini, tenanglah, ada ini. Seakan-akan duit itu adalah solusi untuk semua hal, benar. Tapi di titik kita gak punya duit, hati itu benar hanya bergantung pada Allah, gitu kan. Udah saldo gak ada, saldo kan gak ada. Di titik itu saya, gitu kan. Ya udahlah, bismillah. Tapi saya niatkan, saya DP tuh haji furoda, ya, ke teman saya tuh yang travel kan. Nih, saya daftar 2, saya transfer dulu 50 juta, gitu kan. Nah, sisanya kapan maksimal, gitu kan. Tanggal sekian, oke, gua transfer tanggal sekian, ya. Singkat cerita, mobil saya servis, saya transfer sekian, duit makin habis gitu ya. Apa yang terjadi? Saya perjalanan menuju Jakarta Bandung, ya. Bandung Jakarta, karena saya ada halakoh dengan salah seorang ustadz gitu ya. Di saat di jalan, saya mulai berpikir, banyak istighfar, ngobrol bareng istri, terus juga istighfar, sholawat, istighfar gitu kan. Doa sambil mikir, ya Allah, ini di mana jalannya? Tiba-tiba ada yang ngechat, teman-teman. Ngechat via WhatsApp. Ngechatnya apa? Ngasih tahu bahwa
Kang, punten ya, mohon maaf nih saya nggak bisa nemenin haji furodanya. Karena beliau dulunya awalnya udah janji nih, mau bareng hajinya yuk, bareng umroh bareng, bisnis bareng, haji juga bareng dah. Gitu. Alasannya adalah karena beliau belum sanggup meninggalkan anaknya masih kecil dan orang tuanya ketika itu masih sakit gitu ya. Dan dia ngasih kabar di bawah chatnya itu ya, saya sambil nyetir gitu ya. Dia ngechat, isi chatnya tuh, ini Kang ada bekal screenshotan transferan. Ya, saya sambil nyetir karena handphonean kan nggak mungkin saya cek satu-satu ya. Buka, oh yaudah chat. Ambil jalan nih. Tapi saya penasaran juga itu transfer berapa gitu kan ngomongnya karena buat bekal. Dan dia tulisan di situ kalau bisa jangan diposting katanya. Karena beberapa orang juga tuh mungkin kalau cerita orang lain bersedekah saya sering posting diniatkan untuk syiar menginspirasi gitu kan. Dan saya belum pernah posting juga ini dipublish gitu kan. Mungkin ini video pertama yang saya share ke teman-teman gitu ya. Nah saya tuh lihat tuh bukti transfernya, buka. Di titik itulah saya baru tahu merasakan bagaimana nangis tanpa keluar air mata. Kenapa? Karena malu ngeliat istri shopping malah. Dan istri saya belum tahu itu ada transferan. Dan tuh tahu teman-teman berapa transferannya. Yang namanya uang jajan paling ya sejuta gitu kan. Ya 2 juta lah gitu ya. Atau buat beli korma mungkin buat beli apalah gitu di sana gitu ya. 10 juta. Ternyata yang ditransfer itu teman-teman angkanya berapa? 300 juta. Yang itu artinya kalau dikonversi senilai 1 orang furoda. Di titik itulah saya makin bersyukur, ya Allah ya Robbi, itu kan engkau mau pertolongan tuh datang dari arah yang tadi diduga-duga. Di titik dalam kondisi terpasrah-pasrahnya saya hanya bergantung kepada engkau, tiba-tiba duit masuk 300 juta. Yang itu artinya apa? Menggenapkan saldo saya, akhirnya saya bisa bayar lunas tuh haji furodanya. Dan itu secara tidak langsung gitu. Ini secara tidak langsung saya biayain istri saya furoda, saya dibiayain orang itu furoda. Nah, berawal dari mana? Berawal dari kepasrahan, berawal dari tidak ada tempat bergantung lagi selain engkau. Wahai Allah gitu kan. Tidak ada apa nih? Berawal dari mungkin bisa jadi adalah kemarin di bulan sebelumnya Ramadan kita sedekah brutal gitu kan. Sampai di angka sekian gitu. Dan itu angkanya sangat besar. Tapi Allah tunaikan nggak lama sebulan berikutnya langsung pum isi dari arah yang tak diduga-duga. Dari sosok yang tidak disangka-sangka. Dari momen yang juga tak diduga-duga. Inilah yang dimaksud dengan keajaiban sedekah. Sedekah itu banyak keajaibannya kawan-kawan. Saya merasakan kalau dicatat mungkin banyak banget sedekah yang memang kayak saya rasakan langsung. Ini adalah salah satu yang saya sosialisasikan, edukasikan ke teman-teman semua. Apa poinnya? Jangan ragu untuk bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Membiasakan diri gitu loh. Apalagi sedekahnya kita untuk support orang-orang yang memang memerlukan, membutuhkan. Karena sedekah itu dari yang mau ke yang membutuhkan, bukan dari yang kayak ke yang miskin doang gitu. Nah, termasuk juga ketika teman-teman udah tahu, kita sekarang lagi gerakan sebuah program gerakan sedekah sidak gitu ya, di mana di situ kita surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an, support teman-teman penghafal Quran, memberantas buta aksara Al-Qur'an, bangun rumah Quran gitu kan. Termasuk juga di dalamnya adalah mensupport makannya, bajunya dan segala macam untuk para santri penghafal Quran. Yang semoga dengan begitu kita kecipratan pahalanya penghafal Quran ya. Maka sekali lagi teman-teman semua jangan ragu untuk bersedekah walaupun dalam kondisi lagi susah ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen support gerakan sidak ini, silakan nanti komen aja, bukan komen ya. Klik aja link yang ada di kolom komentar atau di deskripsinya atau di sini nih. Nanti semoga itu jadi wasilah buat teman-teman semua untuk menjadi lebih baik lagi ya. Itu ya mungkin teman-teman untuk kisah dia kali ini. Semoga ini bisa menguatkan iman Anda bahwa sesungguhnya tidak ada pertolongan yang terbaik kecuali dari Dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu lagi di next video.